Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin, masih dengan 8 wazan, 5 wazan yang mirip-mirip dan 3 wazan finish. Taib, sekarang kita akan memasuki pelajaran tentang isim maf'ul. Isim maf'ul. Kemarin kita sudah belajar tentang fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian isim masdar, terus isim fa'il, dan sekarang kita akan mempelajari tentang isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu adalah isim yang mempunyai bentuk maf'ul. Maksudnya maf'ul adalah yang dilakukan sesuatu, yang menjadi objek sesuatu yang dikerjakan. Misalkan kalau kataba artinya menulis, maka maf'ul maktubun, maka maf'ul maktubun berarti itu artinya adalah yang ditulis, yang pokoknya yang artinya yang di, seperti itu. Kalau isim fa'il kemarin artinya adalah yang melakukan. Kalau ini isim maf'ul adalah yang dilakukan. Tapi ingat, isim maf'ul ini beda dengan maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih itu yang itu adalah sebuah kedudukan di dalam sebuah kalimat. Tapi kalau isim maf'ul itu adalah bentuk harokat-harokatnya, bentuk harokat-harokat atau bentuk huruf-hurufnya yang dia itu diartikan dengan cara artinya tadi itu yang dilakukan sesuatu padanya, yang ditulis atau yang dibaca, yang didengar, seperti itu. Kalau yang isim fa'il yang menulis, yang membaca atau yang mendengar, seperti itu. Baik, wazan-wazannya hampir mirip dengan isim fa'il, tinggal mengganti harokat sebelum akhir dengan harokat fathah. Kalau yang isim fa'il, harokat sebelum akhirnya kasroh. Sedangkan isim maf'ul itu harokat sebelum akhirnya itu adalah fathah. Semua fathah. Nah, seperti itu. Kita bacakan. Untuk yang pertama, mufa'alun. Yang kedua, mutafa'alun. Yang ketiga, mufa'alun. Yang keempat, mutafa'alun. Yang kelima, muf'alun. Selanjutnya finish, mufta'alun, munfa'alun, mustaf'alun. Nah, itu mirip-mirip dengan isim fa'il. Tinggal mengganti huruf sebelum akhir dengan harokat fathah. Taib, kita tasrif bersama-sama setiap wazan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun. Yang kedua, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Terus fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan, fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun. Selanjutnya, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Terakhir, af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun. Af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun. Nah, itu cara mentasrif setiap wazannya harus lancar, harus mungkin di luar kepala,
setiap wazan-wazannya. Kalau belum lancar, diulang-ulang lagi, didengarkan ulang sehingga bisa melekat di otak kita. Seperti itu. Kalau sudah 5 ini, maka finish, selesai. Finish. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mufta'ilun mufta'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mufta'ilun mufta'alun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun munfa'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, mustaf'ilun mustaf'alun. Nah, itu cara mentasrif ke 8 wazan ini. Kadang-kadang ada beberapa orang yang kurang dalam melafadzkan tanda tasjid di sini. Kurang mentasjid. Nah, seharusnya lebih ditekankan lagi. Fa'ala. Nah, seperti itu. Yufa'ilu. Tafa'ala. Yatafa'alu. Nah, seperti itu caranya. Baik, selanjutnya sekarang di sini ada sebuah contoh. Misalkan, nah, ada seperti ini. Ada ini. Ada kata ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwasannya huruf tambahannya ini pasti ada huruf taknya. Ini tambahan. Kemudian huruf tambahannya lagi pasti yang depannya ini mim. Mim di depan ini biasanya tambahan. Seperti ini semuanya tambahan semua, ini depan nih. Depan ini semua tambahan. Tambahannya mim. Kemudian ini ada huruf ta. Sebelumnya ta, huruf ketiga ta yang juga tambahan. Aslinya adalah kata ini ja ma'a jin mim ain. Maka kalau ada tambahan ketiganya tak, tengahnya tak, maka kita bisa lihat mana yang tengahnya tak tambahannya. Maka kita bisa temukan di sini. Di sini ini tambahan tengahnya tak, maka kita ikutkan harokatnya, kita tulis seperti harokat yang ini. Mufta'ilun mufta'alun, maka kita bisa harokatin mujtami'un, atau bisa juga kita tulis mujtama'un. Nah, bedanya apa mujtami'un dengan mujtama'un? Kalau mujtami'un kalau mujtami'un itu artinya adalah yang mengumpulkan, seperti itu mujtami'un. Kalau mujtama'un, nah ini artinya adalah yang dikumpulkan, mujtama'un. Nah, mujtama'un artinya yang dikumpulkan. Kita sering dengar kata mujtama'un itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai masyarakat, mujtama'. Nah, mujtama' itu artinya adalah yang dikumpulkan, karena masyarakat itu adalah orang-orang yang dikumpulkan menjadi satu. Mujtama'un. Kemudian contoh yang lain. Nah, ada contoh seperti ini. Ada mim, ada kaf, ada ro, ada ha. Nah, ini gimana ini? Yang tambahannya cuma mim, maka dilihat di sini. Maka yang tambahannya cuma mim adalah ini. Muf'ilun, muf'alun. Nah, maka kita bisa harokati dengan cara muf'ilun, mukrihun, atau bisa juga kita harokatin dengan mukrohun. Tahu kan ya bedanya? Bedanya kalau mukrihun itu adalah orang yang memaksa, kariha itu memaksa.
membenci, orang yang membenci. Mukrihun, orang yang membenci. Orang yang kariha, kariha itu benci, atau biasanya diartikan memaksa juga bisa. Kalau harokatnya mukrohun, maka ini adalah yang dibenci. Mukrohun, mukrohun yang dibenci atau yang dipaksa, seperti itu. Kemudian contoh lain, misalkan apa ya? Nah, kita sering lihat nggak nih bacaan seperti ini? Nah, ini juga, ini dia mengikuti wazan mufta'ilun, maka kita bisa artikan atau bisa kita tulis harokatnya dengan mubtadiun atau mubtadaun. Nah, seperti itu. Kalau mubtadiun, maka yang memulai. Kalau mubtadaun, yang dimulai. Nah, mubtada kita sering dengar, yang dimulai. Yang dimulai. Contoh lain ada mutakallimun. Nah, mutakallim. Nah, pernah dengar kan? Mutakallim, domir mutakallim. Nah, itu mengikuti wazan mutakallimun, mutakallamun, mengikuti wazan mutafa'ilun, mutafa'alun. Nah, seperti itu. Atau mukhatabun, mukhatab. Nah, tadi ada mutakallim, ada mukhatab. Mukhatab adalah orang yang diajak berbicara, mukhatab yang diajak bicara, maka mukhatab mengikuti wazan mufa'ilun. Nah, seperti itu. Itu adalah penggunaan isim maf'ul dan isim fa'il. Mirip-mirip sebenarnya, tergantung nanti kalau di konteks kalimat, di bacaan suatu kitab. Nah, itu bisa kita baca dua-duanya. Bisa kita baca isim sebagai isim fa'il, bisa kita baca sebagai isim maf'ul, tergantung bagaimana cara mengartikan kita. Seperti itu. Kalau mutakalim, maka artinya yang berbicara. Kalau mutakallam, artinya yang diajak bicara. Cuma mutakalam jarang dipakai. Dipakainya biasanya mukhotabun. Mukhotab itu yang diajak bicara. Mukhotib jarang mukhotib dipakai. Tapi yang sering adalah mutakalim sebagai isim fa'il. Seperti itu. Kita sering-sering banyak mendengar dari perkataan orang Arab, atau kita bisa mencarinya di Al-Quran atau di hadis-hadis Nabi SAW. Demikianlah penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas atau yang perlu didiskusikan, kita bisa sharing bersama, karena setiap manusia pasti ada salahnya, dan ana juga pastinya setan mengganggu ana sehingga salah dalam menyampaikan pelajaran atau menyampaikan ilmu dari ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa ana sampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.